Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kali ini saya akan mengomentari satu ceramah dari Taufik As-Sekab, yang ceramah ini kemudian menjadi bahan tertawaan oleh Kiai Haji Said Akil Siraj. Tentu sampai Kiai Haji Said Akil Siraj menertawakan ceramah dari Taufik As-Sekab, ya pasti ada yang aneh dan ada yang tidak sesuai dengan apa yang kita pahami selama ini. Nah, seperti apa ceramah Taufik Al-Sekab sehingga menjadi bahan guyonan Kiai Said? Maka videonya akan saya tampilkan dan penonton bisa simak video yang akan tayang berikut ini. Ulama, ya, ulama warathatul anbiya. Terus bagaimana habaib? Kalau bahasa sekarang, ini Nabi dan keluarganya, ulama itu pengawalnya. Karena itu, kau ngikuti pengawal, itu mereka mengawal keluarga Nabi. Dan mereka itu adalah thaqalain, dua yang ditinggalkan oleh Nabi kepada umat, yang jika kita berpegang kepada duanya, jangan salah satu ya, dua-duanya nggak sesat. Itu ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Itu al-ulama warasatul anbiya, bukan habaib warasatul anbiya. Loh, ente nggak baca hadis itu thaqalain itu apa itu? Hati-hati, kalau sudah mulai ada buhut, berarti kamu sudah meninggalkan satu daripada thaqalain. Ya Allah, Kiai itu hanya pendamping. Jadi Mbah Hasyim pendamping, Mbah Wahab pendamping, Kiai Maksum Jogja yang alim sekali itu, Kiai Maksum alim sekali orangnya, pendamping. Kiai Sahal Mahfud pendamping, Ahmad Siddiq pendamping, Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Ya Allah. Dari video yang baru saja kita saksikan, di situ saya gabungkan dua video. Yang pertama video Taufik As-Sekab yang lagi membahas masalah as-sakolain, di mana Taufik As-Sekab mengatakan bahwa barang siapa yang berpegang teguh pada Al-Quran tetapi tidak berpegang teguh pada Habib, ya sesat. Kemudian Taufik As-Sekab juga mengatakan bahwa ulama itu pengawal para habaib, dan inilah yang kemudian menjadi bahan tertawaan Kiai Said, yang videonya saya sambungkan sehingga menjadi satu rangkaian video. Saya tertarik untuk mengkritisi apa yang disampaikan oleh Taufik As-Sekab, karena menurut pemahaman saya bahwa apa yang disampaikan Taufik As-Sekab itu bahasa merendahkan ulama yang bukan keturunan dari Nabi. Padahal kemuliaan seseorang itu berdasarkan keilmuannya, berdasarkan ketakwaannya, tidak memandang nasabnya dari jalur mana. Ini tidaklah penting. Nah, ketika seulama apapun, ketika bukan keturunan dari Rasulullah sehingga disebut sebagai pengawal para habaib, ini ya terlalu ngotot, pengen dihormati menurut saya. Apa yang disampaikan Taufik As-Sekab ini berdasarkan satu hadis ya. Jadi itu hadis as-sakolain, dan hadis ini memiliki banyak riwayat dan memiliki banyak redaksi. Dan saya akan mengambil satu hadis yang diriwayatkan dari Imam Ahmad dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang redaksinya berbunyi sebagai berikut. Ini kotarok tufikum as-sakolain ahaduhuma akbaru minal akhor, kitabullahi hablum mamdudun minas sama'i ilal ardi wa itroti ahlu baiti wa innahuma layatafarroko hatta yarida alayal haud. Artinya, sesungguhnya aku telah meninggalkan pada kalian as-sakolain, yaitu dua pusaka berat,
yang salah satunya lebih besar dari yang lain, yaitu kitabullah adalah tali yang membentang dari langit ke bumi, dan yang kedua itroh atau keluarga, yaitu ahlu baitku. Dan sesungguhnya keduanya tidak akan berpisah hingga sampai di telaga. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan menurut Su'aib al-Arnaud menyatakan bahwa sanad hadis ini jayyid atau kuat. Nah, pembahasan Taufik As-Syikab ini mencoba menjelaskan hadis as-Saqalain. Tetapi apa yang disampaikan Taufik As-Syikab ini sangat jauh dari apa yang dikehendaki hadis Rasulullah. Bahwa Rasulullah itu meninggalkan dua pusaka berat. Yang pertama, kitabullah. Agar umat Rasulullah, sepeninggal Rasulullah ini selalu berpegang teguh pada Al-Quran. Karena apa? Ya karena sumber kebenaran ada dalam Al-Quran. Barang siapa yang berpegang teguh pada Al-Quran, ya jaminan selamat dunia akhirat. Kemudian pusaka yang kedua yang Rasulullah tinggalkan yaitu Ahlul Bait. Agar apa? Ya agar umatnya ini selalu berpegang teguh pada Ahlul Bait. Tentu Ahlul Bait di sini adalah keturunan Rasulullah yang benar-benar memahami ilmu agama, yang benar-benar mencontoh akhlak Rasulullah. Nah, ketika Ahlul Bait keturunan Rasulullah yang akhlaknya tidak sesuai akhlak Rasulullah dan ajarannya menyimpang dari Rasulullah, ya tentu tidak masuk dalam hadis as-Saqalain ini. Karena apa? Ya karena tujuan Rasulullah meninggalkan dua pusaka berat, dua pusaka yang sangat berarti maksudnya, itu ya agar menjadi pegangan seluruh umat muslim di dunia. Ketika Rasulullah yang membawa risalah Allah ini sudah wafat, maka harus ada tinggalan ajaran Rasulullah, yaitu Ahlul Baitnya yang mencontoh ajaran-ajaran Rasulullah dan yang mencontoh akhlak-akhlak Rasulullah. Nah, sumber dari apa yang dipraktekkan Rasulullah tentu sumbernya dari Al-Quran, sehingga dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Jika Al-Quran itu adalah sumber kebenaran tapi bersifat mati, hanya sebatas tulisan, maka Ahlul Bait yang sejalan dengan Rasulullah, yang mengikuti jejak Rasulullah, yang akhlaknya seperti Rasulullah, ini adalah contoh hidup, tauladan yang mencontoh Rasulullah sehingga menjadi tauladan untuk kita semua. Nah, tentu berarti Ahlul Bait di sini adalah Ahlul Bait yang baik, Ahlul Bait yang tidak sesat dan tidak menyimpang. Nah, ketika Taufik As-Syikab mengartikan barang siapa yang berpegang teguh pada Al-Quran tetapi tidak berpegang teguh pada Kabib disebut sesat. Kabibnya yang Kabib bagaimana dulu? Ini saya belum memprotes, Kabib bukan keturunan Nabi loh. Saya masih mengikuti arusnya Taufik As-Syikab. Oke lah, Kabib disebut sebagai keturunan Nabi. Tapi tidak bisa dipukul sama rata. Tidak bisa kita harus berpegang teguh pada seluruh Kabib. Mau Kabib bejat, mau Kabib tidak berilmu, pokoknya kita harus berpegang teguh pada Kabib. Ya rusak kita. Wong tujuan Rasulullah meninggalkan pusaka berat agar menjadi pedoman dan agar selalu dijaga. Itu ya agar kita itu hidupnya tertuntun, tidak keluar dari ajaran Rasulullah. Kok sampai kemudian kita kalau berpegang teguh pada Al-Quran tapi tidak berpegang teguh pada Kabib disebut sesat. Misalnya kita berpegang teguh pada Al-Quran tapi tidak berpegang teguh pada Rizik Syihab misalnya. Sementara Rizik Syihab ini suka memprovokasi, suka ngomong kata-kata kotor, suka adu domba. Atau kita berpegang teguh pada Al-Quran tetapi kita tidak berpegang teguh pada Bahar Smith yang suka
menghina ulama pribumi yang suka berkata kotor, atau kita berpegang teguh pada Al-Quran tapi tidak berpegang teguh pada Taufik Asyikab yang suka merendahkan ulama pribumi, maka kita disebut sesat. Ini kan aneh. Sementara mereka-mereka, kabib-kabib yang tadi saya sebut adalah sumber adu domba. Ini jauh dari akhlak Rasulullah. Ini jauh dari ajaran Al-Quran. Maka yang sesat ya Taufik Asyikab. Nah, itu tadi saya masih menganggap para kabib adalah keturunan Rasulullah. Pun ketika mereka menyimpang dari ajaran Rasulullah dan tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran, tidak layak dijadikan pedoman hidup. Apalagi para kabib yang merupakan keturunan dari Ahmad bin Isa al-Muhajir ini sudah teridentifikasi sebagai bukan keturunan Nabi, sebagai orang Kaukasus Yahudi. Ya kita tidak perlu berpegang teguh pada mereka. Kenapa? Ya karena mereka gila kehormatan, mereka kemana-mana ngaku cucu Rasul, dan ini tidak diajarkan Rasulullah. Orang yang membangga-banggakan nasab ini bukan ajaran Rasulullah. Kemudian mereka suka membual dengan dongeng-dongeng khurafat, membuat cerita-cerita palsu, bahkan membuat khurafat-khurafat yang bertentangan dengan syariat. Ini tidak layak dijadikan pedoman hidup. Kalau kita berpedoman hidup pada kabib-kabib yang model begini, ya justru kita yang tersesat. Maka omongan Taufik itu omongan yang keblinger. Justru kita sesat kalau kita mengikuti atau berpegang teguh pada para kabib. Nah, inilah yang menjadi bahan tertawaan Kiai Said. Kiai Said mengatakan ulama sealim apapun itu menjadi pendamping kabib. Misalnya Imam Muslim, ahli hadis, itu yang menjadi pendampingnya kabib, menjadi pendampingnya Bahar berarti, menjadi pendampingnya Rizik berarti, menjadi pendampingnya Taufik Asyikab berarti, atau Imam Bukhari, ulama hadis juga. Ini menjadi pendamping Bahar, menjadi pendamping Taufik, menjadi pendamping Rizik Syihab. Padahal kualitas keilmuannya ya bagai langit dan bumi. Nah ini kan tidak bisa dibenarkan. Sehingga layak ceramah Taufik Asyikab ini menjadi tertawaan Kiai Said. Dan tidak hanya Kiai Said, saya saja pengennya tertawa kok. Karena orang begitu ngototnya pengen dihormati, pengen dimuliakan. Seakan-akan kualitas kehormatan ini harus ditumpahkan semua kepada orang Ba'alawi. Selain Ba'alawi itu tidak layak dihormati. Sehingga mereka mengatakan ulama-ulama itu ya pengawal kabib. Sealim apapun disebut sebagai pengawal kabib. Mereka pede banget ngaku sebagai cucu Rasul, padahal bukan. Ya apalagi ketika kita mendengar ceramah dari Bahar Smith yang mengatakan bahwa 70 orang alim ini selevel atau setara dengan satu kabib yang bodoh. Ini kan penghinaan berat. Apa yang mau diambil manfaat dari kabib yang bodoh sehingga sampai 70 orang alim ini levelnya sama dengan satu kabib yang bodoh. Nah ini kan ajaran sesat dan menyesatkan. Maka penjelasan Asaqalain ini jangan diplesetkan. Asaqalain di sini adalah satu, Kitabullah merupakan sumber kebenaran. Yang kedua, Ahlul Bait. Ahlul Bait ini adalah keturunan Rasulullah yang benar-benar memahami seperti apa Rasulullah, seperti apa Rasulullah ajarannya, seperti apa Rasulullah akhlaknya, sehingga layak dijadikan doman hidup. Lah kalau orang bejat, ahli mabok, ahli maksiat, banyak kan Ba'alawi yang ahli mabok, ahli maksiat, kok ngotot harus dijadikan pedoman hidup? Ya umat muslim nanti tersesat, salah jalan, salah arah. Maka ceramah Taufik Asyikab ini layak menjadi bahan tertawaan bersama. Mereka ngotot pengen dihormati sehingga
merendahkan ulama, sealim apapun ulama dianggap sebagai pengawal Habib. Ya padahal ya tidak. Habib bodoh dengan orang alim ini ya levelnya lebih mulia orang yang alim. Sekalipun ini loh ahlul bait, keturunan Rasulullah asli, tapi ilmunya tidak begitu mumpuni dibandingkan dengan orang alim yang bukan keturunan Rasulullah. Tentu derajatnya ya lebih mulia orang alim walau bukan dari keturunan Rasulullah. Karena apa? Ya karena pada hakikatnya mereka pun mengikuti Rasulullah. Akhlak mereka mencontoh akhlak Rasulullah. Ini loh yang dikehendaki dari Rasulullah itu sendiri. Rasulullah saja tidak akan mengakui seseorang yang bernasab dengan Rasulullah tetapi justru menebar fitnah, justru mengajarkan ajaran sesat, menyimpang dari Rasulullah. Ini Rasulullah tidak mengakuinya, walaupun secara darah itu keturunan Rasulullah, tapi pada hakikatnya tidak. Karena apa? Ya tidak sejalan dengan ajaran kakeknya. Ya apalagi Balawi yang bukan keturunan Rasulullah. Walau Bahar mengatakan di dalam tubuh kami ada darah Rasulullah yang mengalir. Nah, double itu, gak ada. Itu hanya doktrin agar kita mempercayai bahwa Bahar Smith keturunan Nabi. Tidak. Keturunan Nabi tidak sombong seperti Bahar. Keturunan Nabi ya tidak kuar-kuar ngaku sebagai keturunan Nabi. Itu terlalu menghina diri sendiri. Orang yang kemana-mana jualan nasab, jualan moyang, ngaku-ngaku sebagai cucu Rasul itu secara tidak langsung lagi merendahkan dirinya sendiri. Karena orang alim, orang yang berilmu ini tidak pernah ngaku-ngaku keturunan siapa. Sekalipun keturunan orang besar, sekalipun keturunan kiai besar, orang alim ya anti, bangga dengan nasabnya, anti. Nah, orang alim ini ya yang lebih menjadi prioritas ya keilmuannya. Kita tidak perlu membawa nasab, yang harus kita tampilkan adalah keilmuan, kualitas ilmu. Ini yang menjadi manusia itu berharga di mata orang lain adalah ilmunya, bukan nasabnya. Nasab itu bisa apa sih? Ya Anda mau ngaku keturunan Nabi tapi tidak berilmu kan percuma. Hanya untuk gaya-gayaan saja, tetapi manfaat kepada orang lain ya tidak ada. Itu loh. Jadi kesimpulannya, ceramah Taufik Asegaf yang terlalu ngotot dan memaksa pengen dihormati sehingga menganggap ulama yang bukan dari keturunan Nabi itu sebagai pengawal atau pendamping para Habib, ini terlalu kacau, sehingga saking kacaunya ya ditertawakan dan disindir oleh Kiai Said. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam panas untuk seluruh muslim di Indonesia.